Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat selalu ya, meskipun belajar mandiri di rumah. Kembali lagi bersama saya Bapak Muhammad Sulkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi menyajikan drama dalam bentuk naskah. Jadi kita belajar menulis naskah dramanya dulu, baru besok kita belajar untuk mementaskannya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menulis teks atau naskah drama. Nah, sebelum kalian menulis naskah drama, kita pelajari dulu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis naskah drama. Yang pertama, menentukan peristiwa yang menarik. Pilihlah satu peristiwa yang memberikan kesan yang mendalam yang pernah kamu alami. Kalian bisa memilih peristiwa mengesankan yang baru saja dialami agar masih kuat diingatan, sehingga lebih cepat menuangkannya dalam tulisan. Yang kedua, menentukan tema atau ide cerita. Jadikan pengalamanmu yang menarik itu tadi menjadi ide cerita dalam naskah dramamu. Gunakan ide cerita tersebut menjadi judul naskah drama. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka dengan memasukkan konflik. Kembangkan ide ceritamu menjadi kerangka cerita. Jangan lupa kerangka cerita harus mengandung konflik. Juga buatlah kerangka cerita yang memperhatikan perkembangan konfliknya. Perkembangan konflik dalam sebuah cerita biasanya terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama adalah paparan, merupakan pengantar cerita yang berisi gambaran tokoh dan latar drama. Paparan dalam naskah drama ada di dalam prolog. Yang kedua, pengenalan masalah, merupakan tahap awal mulai masalah muncul. Pengenalan masalah biasa muncul di awal dialog drama. Kemudian tahap yang ketiga adalah tikaian. Bisa berisi perdebatan, pertengkaran, atau perkelahian antar tokoh. Bisa juga berisi gejolak yang muncul dalam jiwa si tokohnya. Tikaian juga muncul di dalam dialog drama. Kemudian yang keempat adalah tahap klimaks, merupakan puncak masalah, di mana masalah di sini menjadi paling besar. Klimaks muncul di tengah dialog drama. Tahap yang kelima yaitu leraian. Pada bagian ini masalah mulai dicarikan jalan keluarnya. Leraian juga biasa muncul dalam dialog drama. Kemudian yang keenam adalah penyelesaian. Pada bagian ini masalah selesai karena sudah ditemukan jalan keluarnya. Tahap penyelesaian biasa muncul di akhir dialog drama atau di dalam epilog. Langkah yang diperhatikan dalam menulis naskah drama yang keempat yaitu menentukan pelaku cerita. Dari kerangka cerita yang sudah disusun, kemudian tentukanlah pelaku atau pemeran dramanya. Sertai juga watak atau sifat dari masing-masing pelaku tersebut. Langkah yang kelima yaitu menulis naskah drama. Tulislah naskah drama dari kerangka cerita di atas dengan memperhatikan bagian-bagian struktur teks dramanya.
Struktur teks drama sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu berisi judul drama, para pemain, prolog, dialog, keramagung, dan epilog. Baiklah, agar lebih jelasnya saya akan memberikan contoh melakukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah atau teks drama yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh menulis teks drama dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langkah yang pertama yaitu menentukan peristiwa yang menarik. Kita bisa mengambil peristiwa yang menarik yang pernah kita alami, terutama yang baru saja terjadi agar masih segar dalam ingatan. Nah, di sini saya contohkan pengalaman menarik dan baru saja terjadi, yaitu pengalaman belajar mandiri di rumah karena adanya himbauan social distancing dari pemerintah. Langkah yang kedua yaitu menentukan tema atau ide cerita. Dari pengalaman yang menarik tadi bisa kita jadikan satu ide cerita yang nantinya menjadi tema atau judul di dalam naskah drama yang kita susun. Nah, di sini saya menentukan satu tema atau judul drama nanti adalah Di Rumah Saja Demi Selamatkan Dunia. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka dengan memasukkan konflik. Ide cerita yang sudah kita tentukan tadi kita kembangkan menjadi kerangka. Nah, kerangka sebaiknya memenuhi 6 tahap konflik agar nanti naskah drama yang kita susun akan menjadi menarik ketika dipentaskan. Nah, tahap-tahap itu meliputi yang pertama paparan. Paparan ini di dalam drama biasa tertuang di dalam prolog yang berisi tentang gambaran tokoh, bisa juga berisi tentang latar dalam naskah drama. Latar bisa latar waktu, latar tempat, dan suasana. Misalnya ini saya buat paparannya adalah di suatu pagi yang cerah di teras rumah. Tahap konflik yang berikutnya pengenalan masalah. Di pengenalan masalah. Nah, di sini masalah mulai muncul, yaitu ketika tokoh Arya mau berangkat jalan-jalan tetapi dilarang ayahnya. Ini mulai muncul di situ. Ada suatu masalah. Nah, ini biasa muncul di dalam awal dialog drama. Tahap konflik yang ketiga adalah tikaian. Nah, ini tikaian. Tikaian bisa berisi perdebatan, bisa pertengkaran antar dua tokoh, atau bisa pula gejolak yang terjadi di dalam diri si tokoh. Nah, di sini saya contohkan ada tokoh Arya dan ayahnya yang berdebat. Arya berusaha membujuk ayahnya agar memperbolehkan ia untuk pergi dari rumah, tapi ayahnya tetap melarangnya. Nah, untuk tikaian ini biasa muncul di dalam dialog drama. Perkembangan konflik yang keempat yaitu klimaks. Nah, ini klimaks.
Klimaks merupakan puncak masalah. Nah, di sini ada puncak masalahnya, yaitu ayah Arya tetap tidak memperbolehkannya pergi keluar rumah karena ada himbauan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya tahap konflik yang kelima adalah Lelean. Di sini sudah mulai dicari jalan keluar, ya, jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, di sini yang melerai adalah tokoh Pak Guru dan Ibu Arya, ya. Mereka berdua membujuk agar Arya tidak pergi keluar dan mengisi kegiatan positif di rumah saja. Bagian Lelean ini juga biasa ada di dalam dialog drama. Kemudian tahap perkembangan konflik yang keenam adalah penyelesaian. Penyelesaian di sini konflik sudah ditemukan jalan keluarnya dan masalah akhirnya selesai. Nah, ini saya contohkan. Arya pun akhirnya menuruti dan melakukan kegiatan positif di rumah. Itu tadi. Jadi langkah yang ketiga, membuat kerangka cerita yang nanti akan dikembangkan dalam naskah drama, memenuhi 6 tahap perkembangan konfliknya. Saya lanjutkan untuk langkah yang diperhatikan menulis drama. Yang keempat adalah menentukan pelaku cerita. Dan di sini sesuai dengan kerangka cerita yang disusun di atas tadi, ada beberapa tokoh, ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Arya dengan sifatnya anak muda yang kurang patuh terhadap orang tua. Kemudian ada tokoh ayah, tegas tetapi sayang kepada anaknya. Yang ketiga ada tokoh ibu yang sabar dan pengertian. Dan yang keempat ada tokoh Pak Guru yang sifatnya bijaksana. Langkah yang diperhatikan selanjutnya adalah kelima, menuliskan naskah dramanya. Setelah 4 langkah selesai tadi sampai menentukan tokoh, maka selanjutnya menuliskan naskah drama secara lengkap dengan memperhatikan bagian-bagian atau struktur naskah drama tentunya. Bagian yang pertama adalah judul. Nah, ini judulnya. Judul dramanya Di Rumah Saja Demi Selamatkan Dunia. Kemudian bagian naskah drama berikutnya adalah para pelaku atau para pemain. Di sini ada 4 pemain, ada Arya, ada ayah, ibu, dan ada Pak Guru. Bagian naskah dialog berikutnya yaitu prolog. Nah, ini bisa kalian perhatikan, ini adalah prolognya. Seperti yang sudah saya jelaskan, prolog berisi tentang tokoh atau latarnya. Ini contohnya. Di pagi yang cerah, ayah sedang membaca koran sembari minum kopi di teras. Ibu menyapu halaman. Arya dengan penampilannya yang rapi siap untuk pergi jalan-jalan. Bagian naskah drama berikutnya adalah dialog. Nah, ini semua adalah dialog. Ini saya contohkan, misalnya ini ada dialog antar tokoh. Pertama Pak Guru. Ada Pak Haji. Bergumam. Assalamualaikum Pak Haji, Bu. Kemudian di sampingnya ini adalah yang disebut dengan Keramagung. Jadi ini pelakunya, ini dialog yang diucapkan pelaku, kemudian yang ditanda kurung ini
adalah petunjuk teknis. Tidak diucapkan, tetapi ini dilakukan oleh pelakunya. Ini ada petunjuk teknis bergumam, ada petunjuk teknis menghentikan laju sepeda dan mengangguk pada ibu. Kemudian tokoh ibu menjawab, "Waalaikumsalam Pak Guru." Berhenti menyapu. Ayah pun menjawab, "Waalaikumsalam Pak Guru, loh tidak libur toh?" Menaruh korannya. Ini. Kemudian tokoh Pak Guru, "Tidak Pak Haji, tapi WFH, work from home." Ini dialog Pak Guru. Nah, di sini jelas bahwa ini masih melanjutkan tahap awal ya, tahap paparan. Kemudian muncul ke tahap yang disampaikan tadi, pengenalan masalah ya. Ini maksudnya Arya keluar dari rumah, kemudian menghampiri ayahnya. Ayahnya kaget dan heran tentunya dengan penampilan Arya. "Loh, kamu mau kemana Arya?" Nah, di sini mulailah pemunculan masalah tersebut. Masih dalam bagian dialog drama, selanjutnya konflik berkembang pada tekean. Di sini terjadi tekean antara Arya dan ayahnya. Ya, ayah tidak mengizinkan Arya untuk keluar rumah. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap klimak ya, klimak. Karena ayahnya tetap melarang dan menggertak. Nah, di sini terjadilah puncak masalah atau masalah paling besar. Ya, Arya dibentak, digertak, tetap tidak boleh keluar rumah. Kemudian dialog dilanjutkan ke perkembangan konflik leraian. Jadi leraian ini mulai dicarikan jalan keluarnya atau solusi. Nah, di sini yang memberikan leraian adalah Pak Guru. Berusaha untuk melerai antara Arya dan ayah dan memberikan pengertian kepada Arya agar tetap tinggal di rumah. Perkembangan konflik yang berikutnya, oh ya tadi untuk leraian di sini ibu juga ikut melerai ya. Ibu juga ikut melerai antara ayah dan Arya di sini tadi ya. Kemudian untuk tahap perkembangan konflik yang keenam atau terakhir adalah penyelesaian ya. Nah, di sini akhirnya si Arya menuruti kemauan ayahnya untuk tetap tinggal di rumah ya, menuruti Pak Gurunya ya, juga menuruti ibunya. Kemudian sampailah pada perkembangan konflik penyelesaian. Nah, penyelesaian itu biasanya ada di dalam bagian epilog dari naskah drama. Nah, ini epilognya. Arya pun menuruti orang tuanya untuk tetap tinggal di rumah, untuk belajar mandiri dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, demikian penjelasan dari saya dalam menulis naskah drama, memperhatikan beberapa hal tadi. Nah, demikian penjelasan materi menyajikan drama dalam bentuk naskah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham semua ya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
letting loose? Is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air.